Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Depok, Bapak Dr. Haji Wawan Ridwan, SPD FH MSI. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Depok. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 11 Depok, serta seluruh teman-teman siswa SMA Negeri 11 Depok. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberi kesempatan dan dapat berkumpul untuk menghadiri mosi kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 11 Depok masa bakti 2021-2022. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pembina para calon ketua OSIS dan teman-teman semua atas partisipasinya dalam kegiatan mosi kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 11 Depok. Adapun diadakannya mosi kandidat calon ketua OSIS bertujuan untuk memperkenalkan dan penilaian para calon kandidat ketua OSIS dan adanya kandidat yang tereliminasi berdasarkan hasil penilaian mosi pada hari ini dan wawancara sebelumnya. Sebelum memulai acara, terima kasih untuk Ibu Yani Zasari SPC MPD, Ibu Dr. Anda Hajah Listianisih MPD, dan Bapak Dr. Andes Haji Ubaidillah MM yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Serta terima kasih pada kandidat calon ketua OSIS yang telah berpartisipasi dalam acara pemilihan ketua OSIS. Tanpa berlama-lama menunggu, para panelis dan para kandidat calon ketua OSIS, waktu dan tempat kami persilakan. Dipersilakan untuk kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1 atas nama Andin Rasukina Zahra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andin Rasukina Zahra. Saya biasa dipanggil Andin. Saya dari kelas 11 IPA 1, kandidat nomor urut 1. Terima kasih. Andin Rasukina Zahra. Rasukina Zahra. Andin. Rasukina Zahra. Rasukina Zahra. Silakan. Kamu mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Ya. Visi kamu? Visi saya adalah meningkatkan atau menciptakan siswa-siswi SMA Negeri 11 Depok yang peduli lingkungan, sosial, berwawasan global, dan itu semua Jadi tujuan akhir kan menjadi ketua OSIS. tujuan akhir Menjadi ketua OSIS. Kaitkan dengan misalnya. Tadi kan visinya yang meningkatkan siswa-siswi SMA Negeri 11 Depok yang peduli lingkungan, berwawasan global, peduli sosial, dan itu semua berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa dan menjadikan OSIS SMA Negeri 11 Depok sebagai wadah. Ibu garis bawahi yang benar. Nah, jadi tujuan kamu untuk menjadi ketua OSIS kamu kan untuk menjadi ketua OSIS siswa yang peduli lingkungan. Hasil akhir dari peduli lingkungan apa? Hasil akhirnya pastinya sebelumnya saya mempunyai program kerja yang namanya Marsi Education. Jadi Marsi Education ini kita akan mengedukasi orang-orang dan mengundang para pemateri dari luar yang sedang hits pada saat acara itu dilakukan. Dan di edukasi ini nanti kita mengedukasi dari pemateri tersebut. Nah, jadi nanti hasil akhirnya nanti kita bakalan adain yang namanya prakteknya langsung, misalnya peduli lingkungan tadi. Misalnya nanti kita udah mengedukasi nih tentang peduli lingkungan, misalnya tentang sampah. Nah, setelah itu kita akan mengadakan adanya kerja bakti dan itu akan membuktikan bahwa adanya kesadaran diri dan lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Untuk siswa-siswi SMA Negeri 11 dan lainnya. Setelah mendengarkan visi-misinya, ini bagus visi-misinya. Cuma barangkali ini nanti pada akhirnya apakah dalam pelaksanaan sebagai pengurus OSIS apakah sejalan atau tidak. Nah, bagaimana Andin dalam melaksanakan visi misi itu? Jadi sebelumnya kan namanya visi misi, saya sebelumnya membuatnya dilihat dulu dari kekurangan dan kelebihan yang terjadi di SMA Negeri 11 Depok.
Dan saya melihat bahwa banyak siswa SMA Negeri 11 Depok yang masih banyak belum mengetahui hal-hal yang namanya lingkungan, bahwasannya terus lebih kurang dalam memberikan kurang dana, itu bisa aja namanya bikin poster, terus bikin video edukasi. Jadi disesuaikan. Sedikit banyak kan di mana juga sekolah itu udah punya visi-visi. Punya visi-visi. Seharusnya visi-visi harus dibahas. Lalu kebijakan ini kan sekolah juga punya program. Andai kan ini tidak sesuai dengan program OSIS, maka Bapak tanyakan sikap atas bagaimana? Jadi saya membicarakan dulu, terus nanti kayak diseimbangin gitu. Dibicarakannya dengan baik dengan siapa? Dengan yang bersangkutan. Siapa yang bersangkutan? Mungkin dari wakil kesiswaan itu sendiri yang mengadakan program-program kerja di sekolah. Mari dulu. Satu lagi pertanyaan dari Ibu, bagaimana implementasi dari visi ya, terutama ya dari visi kamu. Sekarang Ibu tanya misinya apa? Kan tadi visinya adalah menciptakan atau menetapkan siswa SMA Negeri 11 Depok yang peduli berdasarkan pembentukan dan sebagainya itu. Nah, misinya yang pertama meningkatkan solidaritas dulu, kinerja sama kedisiplinan para anggota OSIS. Yang kedua, membuat program kerja inovatif dan edukatif. Yang ketiga, menjadikan sarana media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, sarana untuk menyampaikan informasi. Media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan juga aspirasi. Yang keempat, itu meningkatkan rasa peduli lingkungan dan sosial. Yang terakhir, meningkatkan minat literasi membaca para siswa. Jadi, peduli lingkungannya di mana? Di sekitar sekolah? Enggak, maksud Ibu dari kan kamu punya visinya adalah siswa SMA 11 Depok yang peduli lingkungan. Nah, aku kasih contoh adalah sampah. Tapi dari misi ini itu tidak terlihat bahwa misi itu tidak berkaitan dengan visinya. Yang mana yang peduli lingkungan? Yang peduli lingkungan itu yang nomor keempat yang tadi meningkatkan peduli lingkungan dan rasa peduli sosial. Gimana caranya? Yang pertama pasti yang tadi saya bilang itu adanya Maxi Education. Jadi nanti kita mengedukasi para siswa-siswa SMA Negeri 11 Depok dan langsung merealisasikannya secara langsung. Caranya kayak webinar, seminar, nanti kita mengundang pemateri dari luar. Terus nanti pematerinya itu yang pastinya yang kayak hits lagi pada zaman itu kan biar menarik para penonton gitu ya. Terus nanti adanya games juga, adanya realisasinya secara langsung. Terus bahkan nanti setelah itu misalnya kalau tentang kebersihan kita mungkin mengadakan jumsi. Terus kalau misalnya tentang minat literasi membaca siswa, nanti adanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali adanya membaca. Jadi setiap anak diberikan satu buku atau mereka membaca sebuah buku baik fiksi maupun non fiksi dan mereka akan mereviewnya. Nanti dikumpulkan, kita juga bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, nanti dikumpulkan di guru bahasa Indonesia, nanti kita lihat nih mana nih review yang paling bagus. Nanti review yang paling bagus bakal ditempel di Madisco. Dengan dari teori diimplementasikan. Saya menunggu implementasi terpilih.
Tapi ada pertanyaan. Yang namanya pengurus, apalagi ketua OSIS, tentunya banyak sekali menyita waktu. Ya, ini Andin ini datang ke sini mau sekolah apa cari kegiatan sibuk di OSIS? Dua-duanya. Ini pertanyaan berapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini singkat salah nanti bisa ketinggalan pelajarannya. Mungkin kan kalau misalnya namanya belajar sama organisasi itu ada masalah di manajemen waktu. Dan jujur saya masih lumayan kesulitan sama yang namanya manajemen waktu. Dan alhamdulillahnya saya banyak mendapat bantuan dari teman-teman saya. Jadi saya juga berusaha buat bikin reminder, bikin to-do list untuk mengerjakan apa yang harus saya kerjakan di hari itu. Dan saya berusaha untuk setiap harinya tuh produktif dan sesuai sama apa yang saya udah rencanakan. Ya, baik. Ini ada dua kegiatan. Ada dua kegiatan. Kegiatan pertama itu kegiatan OSIS yang begitu penuh tadi. Kalau melihat dari yang kedua tadi belajar udah, yang kedua kegiatan, ada kegiatan juga di keluarga. Ini jika nanti suatu saat ada kegiatan ini adalah bersamaan, mana yang kamu pilih? Tergantung bagaimana seberapa pentingnya kegiatan tersebut. Misalnya kegiatan keluarga hanya cuma ngumpul-ngumpul, pasti saya pilih OSIS atau bahkan pasti kalau yang dimaksud pertanyaan apa sebenarnya penting. Nyari pengganti. Kan saya mempunyai wakil ketua OSIS pastinya. Dan jika bisa di kegiatan OSIS tersebut saya nggak bisa menghadiri karena acara rapat keluarga, misalnya saya bisa mengandalkan waktu semua. Wakilnya buat acara keluarga. Wakilnya buat acara keluarga. Wakilnya buat ikut acara OSIS. Jangan. Ini sudah. Ya udah. Terima kasih. Silakan. Baik. Andin ya, ibu cuma satu maaf sebelumnya. Yang pertama pertanyaan simpel sebenarnya. Program kamu itu yang ingin meningkatkan dan atau menciptakan siswa-siswa SMA Negeri 11 Depok yang penuh lingkungan, sosial, berwawasan global, dan semua berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa dan menjadikan OSIS SMA Negeri 11 Depok sebagai wadah. Mental. Itu masuknya jadi di Marsi Education. Jadi Marsi Education ini bisa mencakup apa aja. Ya, andaikan program itu tidak terlaksana selama kamu misalkan di OSIS, langkah kamu saya mempunyai namanya teman-teman saya dari angkatan 8 misalnya. Nah, angkat saya berusaha menjalin hubungan dulu dengan mereka. Terus kayak nanti pos 8 ini mereka mau nggak ngejalaninnya? Kalau misalnya emang mereka keberatan atau gimana, ya sudah. Tapi dalam bentuk hal lain. Jadi misalnya kayak Marsi Education itu kan diadakan secara offline. Nah, kalau misalnya emang mereka benar-benar emang nggak bisa buat ngejalanin gitu, maka aku minta satu hal buat dalam bentuk apapun, mungkin bisa dalam poster atau video singkat. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Andin. Dipersilakan untuk keluar ruangan. Terima kasih, Kak. Dikarenakan kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2 dan 3 berhalangan hadir, yaitu Kaila Zahra Maharani dan Karina Intan Pratiwi. Jadi kami lanjutkan ke kandidat calon ketua OSIS nomor urut 4, Muhammad Irfi Eka Putra. Pada Muhammad Irfi, urut dan 4 kami persilakan. Assalamualaikum. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Bilgika Putra. Saya lahir pada tanggal 1 November tahun 2005. Mungkin saya juga berasal dari kelas 11 IPA 3. Mungkin saya juga ingin memberitahu background saya juga. Mungkin dari saya di sekolah SD-nya sudah sekolah di SD Al-Haraki. Untuk SMP saya lanjut di SMP Negeri 26 Depok dan SMP Negeri 26 Depok. Dan untuk SMA juga di SMA Negeri 11 Depok. Untuk organisasi di eksternal, organisasi saya, pengalaman organisasi, saya dulu waktu SD ada namanya Bintang Aki, itu semacam organisasi kayak OSIS, tapi itu di SD. Untuk di SMP saya juga lanjut ikut OSIS, dan alhamdulillah kebetulan saya juga menjadi wakil ketua OSIS di SMP Negeri 26 Depok. Dan untuk di SMA juga saya lanjut untuk mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Untuk eksternal, organisasi eksternal, saya juga alhamdulillah kemarin terpilih untuk menjadi pengurus pusat di Forum Musik Jawa Barat di tingkat provinsi di Kota Bandung sebagai perwakilan dari Kota Depok sebanyak 5 orang. Alhamdulillah saya sebagai salah satunya. Forum Musik Jawa Barat. Forum Musik Jawa Barat. Ya, mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Ya, baik Bu. Kalau kamu berhasil menjadi ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan? Tidak program tidak? Oke, baik. Mungkin untuk dari langkah awal dulu ya, dari langkah awal ketika apabila saya sudah terpilih menjadi ketua OSIS, yang pasti yang pertama itu kita akan melakukan adaptasi dulu. Soalnya kan kemarin kita di periode kita kemarin itu full online ya, jadi kita mungkin masih belum tahu mengenai gimana proper di lapangan. Jadi kemarin juga dari OSIS juga udah mengadakan rapat kerja untuk nanti pas offline. Jadi yang pasti kita akan melakukan setup dulu. Kita akan melakukan adaptasi bagaimana kita bisa bertransisi dari online ke offline. Dan juga mungkin untuk proker unggulan saya memiliki beberapa proker unggulan. Yang pertama adalah saya ingin mengadakan ini urban agriculture. Di situ saya ingin mengadakan ini taman, itu bisa untuk sebagai komersil. Kalau komersil itu kita akan menanam seperti bayam, kangkung, pokcoy, itu nanti bisa bisa dijual kepada mungkin ke warga SMP Negeri 11 Depok atau mungkin ke guru-guru juga untuk menjadikan sayur-sayuran organik. Atau mungkin juga kalau misalkan bisa juga digunakan sebagai medical garden. Medical garden itu nanti isinya itu kayak daun sirih ataupun lidah buaya, itu juga mungkin bisa dijadikan benefit untuk lab biologi, untuk nambah fasilitas biologis untuk sebagai pengamatan ataupun penelitian. Lalu selanjutnya, selain di bidang akademik, saya juga ada proker di bidang non-akademik, yaitu Ligesma. Ligesma itu Liga E-Sport Farmasi. Jadi mungkin nanti saya akan mengadakan mungkin survei dulu kira-kira waktu yang cocok kemana nih, yang mungkin tidak terlalu mengganggu waktu pembelajaran atau mungkin yang nggak dekat-dekat banget sama ujian. Jadi itu nanti sistemnya liga, nanti kita ibaratkan kayak live marsi itu liga pusat, tapi sistemnya itu game online. Nanti mungkin dari setiap kelas itu ada perwakilan-perwakilannya. Nah untuk game nanti kita adakan polling dulu di Google Form, kira-kira game apa sih yang cocok untuk dimainkan. Nanti kalau apabila pollingnya itu misalkan game A ini dominan, pemilih banyak, jadi kita akan melakukan game yang sesuai yang dominan. Lalu untuk proker internal dalam OSIS, saya juga sebenarnya memiliki proker yaitu forum discussion eksternal dengan sekolah-sekolah lain. Saya juga ingin memanfaatkan saya sebagai pengurus di Provinsi Jawa Barat EkoJB untuk saling diskusi. Misalkan kita nih dari pos di SMA 11 kita bisa diskusi dengan SMA pos di SMA lain, misalkan kayak atau mungkin nanti karena saya juga dari Jawa Barat, mungkin di luar kota Depok atau mungkin di mana ya, di Pangandaran atau mungkin di Cianjur gitu. Nanti kita sesuaikan, kita koordinasikan dengan mereka dulu. Jadi intinya proker saya itu secara universal ada di organisasi. Untuk yang fokus pada internal organisasi, ada yang di bagian untuk akademik tadi yang urban agriculture, dan juga mungkin yang non akademik. Jadi untuk menimbangkan saja
takutnya kalau misalkan emang terlalu fokus di non akademik, nanti kayak ibaratkan saya tidak peduli dengan bagian akademiknya, atau mungkin kalau misalkan saya terlalu fokus di bagian akademik, nanti kayak orang juga bosan di siswa. Mungkin sekian penjelasan ini proper dari saya. Oke, untuk Ilgi, tadi kamu sudah semuanya, sih memang kayaknya sebenarnya yang lebar, pertanyaannya ini kan karena kegiatan sih kan ada sekian anak OSIS nih, harusnya ya kita pos itu harus sekian orang. 42. Tapi kalau boleh melihat, ternyata kan untuk sampai saat ini ya di bawah OSIS yang bergerak itu bisa dihitung. Iya. Nah, PNS kalau misalnya sudah pilih, langkah yang kamu ambil kayak apa? Kalau lihat fenomenanya masih begini aja. Ya, oke. Sebenarnya kalau misalkan kita bahas itu lebih ke individual mungkin ya. Tapi pastikan kita sebagai pemimpin kita harus bertindak juga bagaimana cara kita bisa mengubah individu tersebut mungkin lebih baik. Mungkin kalau misalkan saya lihat dari sekarang ya lebih ke kurang tegas karena kita ngadain SP, tapi mungkin kalau misalkan saya lihat ya mungkin emang absennya ketika kita ada ada event atau mungkin proper mungkin beberapa doang datang. Nah mungkin ada sebuah peraturan yang dimana kalau misalkan 3 kali yang tidak datang SP dijalankan, kita harus tegas karena kalau misalkan memang mungkin yang sekarang saya lihat, walaupun memang jarang datang, tapi SP tidak keluar. Tapi memang sih ada beberapa yang sudah diberikan SP karena memang sudah terlalu banyak lah. Tapi mungkin untuk kedepannya agar lebih baik lagi, mungkin kita juga harus tegas dalam konsekuensi mungkin dalam SP atau mungkin surat peringatan lainnya. Jadi dengan itu kan pasti kan anggota-anggota akan terasa terdorong atau mungkin kalau dia ngerasa kalau nggak ikut takut kena SP. Soalnya kan dia juga pasti kan udah ketika di Satjidab udah disumpah untuk berjanji untuk selalu senantiasa dengan sepenuh hati untuk menjalankan proper OSIS ya. Nah, jadi mungkin itu akan ditegaskan lagi, akan ditekankan lagi kepada mereka supaya mereka bisa lebih baik lagi atau mungkin bisa bekerja secara sepenuh hati. Gitu. Ya, sama-sama. Sebelum menjelaskan program-program kami, visi-misinya disampaikan. Ya, jadi tolong menjelaskan visi-misinya. Dari visi-misi itu ada satu ya. Siap. Baik, untuk visi mungkin pertama saya akan membacakan visi saya. Visi saya adalah membangun generasi yang bertakwa, berkarakter baik, berjiwa sosial, dan juga berintelektual dengan mengedepankan norma-norma dan peraturan yang berlaku di SMA Negeri 11 Depok, serta menjadikan OSIS SMA Negeri 11 Depok berperan aktif dalam bertransformasi menuju generasi Indonesia Emas tahun 2025. Mungkin sedikit penjelasan mengenai visi saya. Kita tahu bahwa Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri kita menargetkan dan juga dari Kementerian Pendidikan Mendikbudristek itu menargetkan kalau kita akan mencapai generasi emas pada tahun 2045 tepat pada 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi saya melihat juga kalau OSIS ini salah satu wadah yang harus berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut. Karena kenapa? Karena untuk generasi ke depan mungkin masih SMA ya, masih seumuran kita. Jadi OSIS memiliki suatu peran penting juga untuk menggerakkan kepada seluruh siswanya atau mungkin lebih spesifik kepada teman-teman kita di organisasi untuk bisa kira-kira nanti mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai generasi Indonesia Emas tahun 2025. Jadi mungkin terus sedikit penjelasan mengenai visi saya. Lanjut ke misi saya. Yang pertama adalah kita akan meningkatkan ketakwaan dengan menekankan nilai agama, dengan menekankan pendidikan agama. Yang kedua, kita akan membangun rasa nasionalis, Pancasilais, dan juga patriot, sehingga kita sekiranya dapat mengimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu selanjutnya, kita akan menumbuhkan sifat kepemimpinan, sehingga kita dapat berani dalam
menghadapi berbagai hal tantangan baik dalam hal pembelajaran maupun non pembelajaran. Selanjutnya mungkin kita akan meningkatkan kreativitas dan juga intelijensi baik itu dalam hal akademik maupun akademik. Selanjutnya kita akan meningkatkan sifat dasar kewirausahaan baik dalam organisasi OSIS ataupun mungkin pada seluruh warga SMA 19 Depok. Dan yang terakhir, kita akan menumbuhkan sifat peduli terhadap lingkungan di sekitar SMA Negeri 11 Depok. Jadi mungkin juga sedikit penjelasan juga mengenai misi saya. Mengenai yang pertama adalah menekankan nilai-nilai agama dengan kita meningkatkan ketakwaan. Saya juga merupakan salah satu grup mentoring di SMA Negeri 11 Depok. Itu kita belajar mengenai agama setiap Sabtu setelah berdasar. Jadi kemarin guru pembimbing mentor kita juga sempat ingin mengadakan program untuk mengadakan seperti ngaji bulanan di akhir-akhir bulan. Nah, itu kita ngaji bersama di setiap Jumat akhir bulan. Mungkin lanjut ke seperti kita ingin meningkatkan sifat kewirausahaan. Sebenarnya mungkin kita tahu ya bahwa orang-orang melihat kayak apa sih kalau misalkan kita menemukan sifat kewirausahaan itu kita harus bisa mengendalikan keuangan atau mungkin kita bisa bagaimana cara kita melakukan bisnis. Tapi kalau menurut saya sifat dasar kewirausahaan itu bukanlah hal tersebut, tapi bagaimana cara kita berani untuk melakukan langkah awal. Soalnya apabila kita tidak berani untuk mengadakan langkah awal, maka kita tidak bisa melanjutkan hal yang lebih advance atau yang lebih lanjut. Jadi intinya sifat dasar kewirausahaan itu harus dimiliki semua orang, baik itu di OSIS ataupun mungkin juga seluruh warga SMA 19 Depok. Dan juga yang pasti kita menemukan sifat kepemimpinan, mungkin seperti LKS atau mungkin juga nanti akan ada pelatihan-pelatihan webinar. Jadi sehingga insya Allah untuk depannya untuk siswa SMA 19 Depok dapat berani dalam menghadapi berbagai hal tantangan baik dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, baik dari visi tadi. Isinya itu. Iya. Jadi ini ada beberapa di data nanti ini Bapak akan menghubungkan yang diantaranya adalah nanti di awal dijelaskan kalau sekali pembicara itu ada rencana pemanfaatan lahan yang menambah urban agriculture. Ya. Itu karena Bapak Guru mungkin kerjasama yang kedua pertakwaan pertakwaan tadi sudah dijelaskan juga kegiatan yang lainnya. Tapi dalam kegiatan pertakwaan karena di sekolah kita itu bukan hanya satu agama, tapi lima agama, ya itu bisa diakomodir kan. Lalu kewirausahaan, tadi kamu jelaskan sifat kewirausahaan semua kamu harus ada sifat kewirausahaan. Nah, apa akan juga nanti dan penjelasan juga ya tentang kewirausahaan. Jadi karena kalau kita lihat kondisi sekolah kita perlu masih ada lahan-lahan kosong yang ini harus bermanfaat kita yang coba mohon di sedikit saja ini dijelaskan yang terlalu panjang dapat kita waktu mengenai pemanfaatan lahan saya. Ya semua dengan yang tiga. Oh ya. Baik, untuk yang pertama mengenai pemanfaatan lahan, saya juga sempat nanya juga ke Pak Junet mengenai kira-kira mana sih Pak yang bagus Pak untuk menanam taman tersebut. Pak Junet bilang di belakang sebelah toilet karena katanya tanahnya masih masih lembab. Namanya masih apa tadi? Namanya masih apa tadi? Pak Junet Pak Satpam. Iya. Ya, jadi katanya untuk lapangan itu juga dekat dengan toren air, jadi mungkin untuk sistem penyiraman juga cukup mudah. Dan juga untuk mengenai kewirausahaan, yang pasti kewirausahaan ini kan kita ada banyak tipe ya, baik dalam pelatihan atau mungkin dalam OSIS ada namanya praktek langsung. Jadi saya juga
ada suatu broker, yaitu namanya kita akan menjalankan extra staff. Extra staff itu kita akan menjalankan dari awal untuk menjual merchandise untuk kepentingan extra event. Jadi mungkin kemarin saya lihat itu extra event itu extra staff itu dimulai ketika kita baru rencanakan untuk mengadakan proker extra. Tapi mungkin dari saya, apabila saya terpilih, saya akan menjalankan baik itu ketika sebelum melaksanakan extra event, karena memang extra staff itu kita akan menjual barang tersebut, merchandise, lalu kita akan menjadikan profit tersebut untuk kita manfaatkan sebagai dana tambahan untuk extra event resmi. Jadi intinya bagaimana cara untuk itulah sebagai deskripsian untuk merealisasikan mengenai kewirausahaan. Dan juga mengenai hal yang lain seperti keagamaan, kita kan tahu ya bahwa memang di SMA Negeri 11 Depok tidak hanya Muslim. Jadi kita yang pasti akan yang mengadakan namanya sesuai dengan agama mereka masing-masing. Jadi kita akan berkolaborasi dengan Rohis dan juga kita berkolaborasi dengan yang Rohis. Itu juga mungkin nanti bakal diatur lagi, akan lebih dispesifikkan lagi ketika dalam rapat-rapat khususnya dengan rapat Singgi 1 mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang pasti tidak hanya agama Islam, tapi juga agama yang lain, karena kita juga bisa saling berdiskusi dengan media lain seperti Rohis dan juga Rohis untuk bagi kira-kira program yang apa yang akan kita jalankan sesuai agama mereka masing-masing. Mungkin sekian, Mbak. Terima kasih. Ya, mungkin ya. Ya, baik, sama-sama, Bu. Dah. Terima kasih pada saat ini. Ya. Dan dilanjutkan Terima kasih, Bu. Ya. Ini saya dari jawaban orangnya, dari jawaban tentang saya. Baik, kepada saudari Selamat siang Ibu Bapak, nama saya Alifah Diandra dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya sebagai calon kandidat ketua OSIS nomor 5. Terima kasih. 1. Alifah Diandra. Alifah. Iya, Alifah Diandra. Baik. Ya. Ini kalau pemimpin dari mana-mana, kalau calon pemimpin itu sudah tahu resiko-resikonya, ya, tahu resiko-resikonya. Masuk kalau politik itu siap dibahas. Tapi ini kan belajar mau ke sana nanti kan, muka politik, tapi jangan masuk ke dalam. Nah, pertanyaannya satu. Tentunya semua calon pemimpin itu harus memaparkan kiprah apa yang akan nanti dilaksanakan. Tentunya itu melalui visi misi. Silakan jelaskan visi misi. Oke, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk visi dan misi saya sendiri, visi saya adalah untuk menjadikan OSIS SMA Negeri 11 Depok sebagai organisasi yang berlandaskan asas kekeluargaan, yang menjadi wadah yang menampung aspirasi, potensi kreativitas, serta menjadi sarana yang mendorong self development atau pengembangan diri. Untuk misi saya sendiri, yang pertama adalah saya ingin membangun lingkup kerja yang nyaman untuk seluruh anggota. Yang kedua juga saya ingin memperkuat relasi antar masyarakat sekolah, juga antar anggota OSIS sendiri. Yang ketiga juga saya ingin mengoptimalkan penggunaan sosial media sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi. Untuk yang keempat, saya ingin membangun citra OSIS sebagai organisasi yang berkualitas dan profesional. Yang kelima, saya ingin mengoptimalkan peranan OSIS sebagai sarana pengembangan diri. Dan yang terakhir, saya ingin meningkatkan upaya maintaining kinerja dalam rangka peningkatan kualitas OSIS. Terima kasih, Pak. Kayaknya langsung sampai sini. Itu satu pertanyaannya. Nah, Pak mau di
Jadi visi ya, visinya kan menjadikan OSIS ya. Nah, jadi artinya kamu fokus ke OSIS ya. Iya. Jadi di sini kan di SMA 11 ini kan cuma OSIS ya. Jadi apa keterkaitan visi kamu untuk OSIS dengan siswa? Apakah ada kaitan atau tidak? Jadi kalau ada hubungan, tolong jelaskan hubungannya bagaimana? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Untuk keterkaitan sudah saya berikan sebelumnya dan tentu saja ada dengan misi saya sendiri. Kami memang seperti Ibu katakan tadi, misi saya, prioritas utama saya adalah OSIS, teman-teman kerja saya. Tapi untuk keterkaitan dengan rekan-rekan yang lain, saya ingin membangun relasi, Bu. Membangun relasi dengan warga masyarakat sekolah. Dan kemudian apabila kita memiliki relasi yang baik, Bu, semua kegiatan yang akan dilakukan akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Ibu. Jadi, kesimpulannya, kalau kinerja OSIS baik, berarti siswa SMA 11 juga baik. Iya. Iya nggak? Sebenarnya tidak, yang saya maksud suka seperti itu ya Bu ya. Kalau kinerja OSIS baik, itu ya kami akan bisa merangkul teman-teman yang lain warga masyarakat sekolah untuk bisa lebih baik Bu. Jadi memang prioritas utama saya seperti yang Bu bilang tadi, memang teman-teman kerja saya OSIS. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih kepada saudari dan dilanjutkan kepada Terima kasih Bapak Ibu. Pada saudari Najla dipersilakan. Najla, Ya, memperkenalkan. Namanya Nazla. Mas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zafar Najla Al-Zahra dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 6. Najla. Kamu kan pasti ya. Baru masuk datang, masuk baru hafal kayak apa ruangannya, karakter dalamnya sendiri. Paham ya? Kalau dibanding kakak-kakak pasti paham. Tapi benar-benar suka. Banyak yang nanya begini. Kalau posisi yang di banyak kan siswanya. Kamu apa nggak juga siswa? Kurang lebih, kalau untuk kelas 10 mungkin 500 orang. Kalau untuk kelas 11 itu kan ada 6 kelas, 6 kelas kali mungkin 1.500. Iya. Gurunya ada 40-an, 45 mungkin. Ya. Ada 20. Oke. Ya. 15. Kalau nanti kamu jadi diri bos, kamu sudah hal yang mau kamu SMA 11 apa aja.
Soalnya mungkin dari segi ketertiban, terus kayak potensinya yang dimiliki anak-anak kayak ekskul lebih dikembangkan lagi biar lebih dikenalkan. Kayak mau dari akademik maupun non akademik lebih dikembangkan lagi. Enggak mungkin, enggak ada masalah, tapi biar lebih tertib lagi sih. Kayak misalkan kan kelas 10-nya di kayak kan sekarang masih banyak tuh yang nggak pakai ciput gitu kan kelas 10, jadi kayak ditertibin lagi gitu. Caranya melakukan yang pertama pasti melakukan sosialisasi dulu kan ke kelas-kelasnya. Yang pastinya sanksi sih. Sanksinya yang pertama nasihatin dulu atau enggak bisa dari denda atau enggak kayak sanksi secara ini sih kayak misalnya disuruh bersihin kelas atau apa gitu. Mungkin efisien. Efisien ya. Sama barangkali yang tadi selaku kalian sudah bagus memberanikan diri berdunia politik di sekolah belajar. Saya suka sekali. Kemudian kamus lagi memberanikan diri. Jadi tadi untuk mengenali lingkungan, walaupun kamu belum mengenali SMA kelas yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, tentunya ini kalau ada dua pertanyaan, satu visi kamu harus jelaskan. Ya, yang kedua, jika Anda punya dari sekolah, yang itu sudah program sekolah, tidak bisa apa lagi. Kalau itu semuanya tahu, panjang, menengah, pendek. Itu ada. Nah, kamu nih kalau misalkan ada sedikit bertentangan dengan pengurusan proses jika karena selalu ketua bagaimana? Dua ya, yang pertama visi yang kedua jika ada bertentangan katakan pola dengan kebijakan basis selaku ketua. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang saya jawab, visi misi saya adalah satu, visinya membentuk siswa yang peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dua, menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi. Misi saya adalah satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mempererat kerjasama antar organisasi. Empat, mengoptimalkan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler. Dan empat, mempertahankan kinerja OSIS menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Untuk pertanyaan kedua, untuk yang bertentangan dengan OSIS mungkin jika ada sesuatu yang bertentangan dengan mungkin kita selaku ketua saya akan merapatkan semuanya, menerima pendapat dari guru, baik dari guru, dari OSIS sendiri dan dari siswa seperti apa. Nanti jika sudah ada jalan tengahnya mungkin bakal pilih. Terima kasih. Rifan. Edgar. Rifan ya. Baik, dipersilakan kepada nomor urut 7, Saudara Rifan Syah Megantara, waktu dan tempat kami persilakan.
Silakan duduk. Silakan lagi bahas sampah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Syah Prema Gantara dari kelas 10 IPA 3. Saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 7. Baik. Pertanyaannya untuk menjawab jangan terlalu intinya saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan memberanikan diri karena baru kelas 10 ya. Iya. Yang pertama adalah kamu harus menjelaskan dulu apa itu visi kamu jadi ketua OSIS. Kedua, kalau ada atau jika ada bagaimana kegiatan, karena OSIS itu pasti kegiatannya sangat banyak. Ganggu dengan saja. Apakah pan sudah siap untuk ganggu pelajaran sampai lama? Ada. Jadi bisakah atau membedakan mana pelajaran Pertama, saya akan menjawab pertanyaan Pak Ubay tentang visi misi saya. Visi saya itu menjadikan OSIS sebagai wadah dalam menampilkan bakat, kreativitas, inspirasi, serta aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 11 Depok supaya bisa lebih produktif. Misi saya yang pertama adalah bekerjasama dengan warga yang ada di lingkungan sekolah SMA Negeri 11 Depok. Yang kedua adalah lebih menggerakkan program kerja di setiap bidang. Yang ketiga adalah mengaktifkan serta merealisasikan program-program kerja yang sudah ada. Yang keempat adalah mengaktifkan kembali ekstrakurikuler SMA Negeri 11 Depok supaya siswa-siswi SMA Negeri 11 Depok bisa lebih produktif lagi. Dan saya akan menjawab pertanyaan Pak Ubay yang kedua. Tentunya saya bisa membedakan jam pelajaran dengan waktu organisasi. Semoga saya akan siap dengan hal-hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS ini katanya terus kan bisa. Ada yang bilang tadi kegiatan itu makan waktu. Sedangkan kadang kalau kamu sebagai OSIS, kamu jangan terlihat anak OSIS atau anak yang anak OSIS MPK jangan naik kelas. Ingat kalau dia di andaikan kamu ya sebenarnya ketua OSIS mengambil waktu banyak pikiran pengorbanan pelajaran namanya apa saja yang sudah mempersiapkan semua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yani Jasari. Jawaban saya adalah saya sudah mempersiapkan semuanya supaya saya bisa belajar lebih matang dan juga mengikuti organisasi dengan baik. Saya juga pastinya akan belajar lebih baik lagi di organisasi maupun jam pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Terima kasih kepada Saudara Rifan Syah, dipersilakan keluar ruangan dan dilanjutkan kepada calon nomor 8.
Yes. Pada saudara Sobat Edgar, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Edgar Ibnushina. Saya Muhammad Edgar Ibnushina. Ya. Ya, saya kelas 11 IPA 1. Ya. Ya, tujuan jadi kita dalam tujuan kita dalam menjadi calon-calon menjadi kepengurusan. Terus kita menjadi koalisi, program apa yang akan dikembangkan untuk apa? Ya, Tujuan saya jadi mencalonkan diri sebagai ketua OSIS yaitu saya ingin membawa organisasi ini agar menjadi lebih baik lagi ke depannya dan ingin memiliki pengalaman yang lebih luas lagi untuk ke depannya lagi. Mengenai proker yang saya unggulkan yaitu rencananya jika saya terpilih, saya ingin seminimal mungkin seminggu sekali ada kegiatan semacam siraman rohani untuk menambah akhlak dan juga pengetahuan agama dari setiap siswa dan siswi di sekolah ini. Gitu. Berani melakukan ingin menjadi pemimpin karena memang dari mulai paham bahwa kalau mulai tanamkan karena 10 atau 20 tahun itu negara-negara itu ada di tingkat kalian kalau ini belajar sekarang katakan belajar politik juga tapi semua pemimpin itu banyak resikonya banyak resikonya jadi resikonya juga berkontrol dari resikonya banyak sekali untuk proses juga resikonya banyak. Akan bertanya. Yang satu penjelasan. Yang pertama adalah jelaskan visi-misinya sehingga bisa terpahami. Termasuk programnya ada di sini. Kira-kira besar. Yang pertama jelaskan visi-misi. Yang kedua, jika ada kegiatan OSIS, lalu ada kegiatan keluarga penting juga, dua-duanya penting. Sikap ada bagaimana? Baik, yang pertama untuk visi dan misi saya, visi saya yaitu mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang cemerlang, kreatif dan umumnya menumbuhkan interaksi sosial yang sopan, santun, serta religius dan tidak lupa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pada Pancasila. Adapun misi saya yang akan saya jalankan yang pertama yaitu mendorong siswa dan siswi agar berperilaku yang baik atau berakhlak yang baik. Kemudian yang selanjutnya itu
Menjalankan kegiatan atau acara yang dapat memicu kreativitas siswa dan siswi. Kemudian yang berikutnya yaitu mendukung kegiatan apapun dari siswa dan siswi selama kegiatan tersebut bersifat positif. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkenalkan platform digital di abad 21 ini untuk antisipasi gagapnya terhadap teknologi. Dan yang terakhir mencoba berusaha untuk menjauhkan sifat-sifat senioritas di area sekolah. Dan pertanyaan yang kedua tadi, tanggapan saya, jika kegiatan OSIS ada yang penting atau acara keluarga. Jika saya sudah terpilih menjadi ketua OSIS, mungkin saya bisa untuk meminta wakil saya untuk mewakilkan saya di acara OSIS jika kegiatan keluarga itu sangatlah penting. Jika sama-sama penting, saya akan lebih memilih keluarga. Tapi kalau keluarga masih bisa ditinggal karena mungkin agenda keluarga masih ada selanjutnya masih bisa digantikan, saya akan tetap memilih OSIS karena tetap menjadi prioritas utama. Oke, baik, terima kasih untuk Edgar. Itu berarti ya, nanti ini pertanyaannya nanti Ibu rangkum dari Pak Ubay. Baik, Bu. Ya, terima kasih untuk para guru serta staf SMA Negeri 11 Depok dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.